diancam mau dibunuh, mau diculik, itu juga sudah di luar SOP. Mereka tidak bisa melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ari di konten Secret Finansial. Hari ini saya akan membahas tentang cara mengatasi pinjol yang mengancam. Menurut survei atau juga keluhan dari rekan-rekan yang sudah terkena bukan korban juga sih, sudah pernah mendapatkan teror dari DC. Banyak dari DC itu yang menagih secara brutal dan nggak sesuai SOP. Sebetulnya itu salah menurut hukum. Jadi gini, memang benar kita itu salah karena belum bisa membayar. Tapi selagi kita ada itikat baik, juga bisa ngomong pelan-pelan, DC itu tidak bisa mengancam kita. Nah, untuk mengatasi DC yang mengancam, begini saja. Pak, kita itu nasabah juga korbannya gimana? Kita tuh nggak tahu kalau pinjol itu bunganya tuh besar, sudah melunasi, kadang-kadang juga timbul terus, juga pas waktu nggak bisa bayar, itu bukannya kita sengaja, memang belum ada dana untuk membayar, tapi kalau cara menagih mereka itu nggak sesuai SOP, kita bisa ngomong pelan-pelan. Yang penting kita tuh jangan kayak sok jagoan atau sok paling berani ngadepi DC. Soalnya DC gitu ya, DC itu juga melakukan kerjanya. Memang cara kerjanya dia itu kalau nggak baik-baik, terakhir yaitu ngancam-ngancam. Nah, yang mengancam-ngancam ini, bagaimana cara kita mengatasinya? Itu aja. Kita ngomong baik-baik. Pak, saya itu kayak case-nya gini. Misalnya kita punya hutang itu sampai puluhan juta ya. Terus kita tuh nggak ada dana sama sekali buat bayar. Kita bisa bilang, Pak, saya itu memang nggak ada uang untuk bayar. Jadi dimohon, bagaimana caranya saya bisa nego dan bisa melakukan lunasan. Tapi ya jangan menekan kita terlalu kencang, soal kita juga itu nyari dananya juga susah. Menurut aturan penagihan DC yang mengancam itu ada pidananya. Ada DC yang mengancam dengan kata-kata yang di luar itulah, sopan santunnya nggak ada sama sekali. Kebun binatang keluar semua. Orang kita bukan penghuni kebun binatang, kok dibilangin gitu, nggak mau kita. Mereka juga sendiri kalau terkena pinjol terus dikata-katain gitu juga gak akan mau kan. Itu sudah menyalahi aturan juga. Untuk itu makanya kalau pertama kali galbay yang kita kondisikan itu keluarga. Untuk ancaman DC, mau ada yang ancaman mau membunuh, mau menculik, atau mau menyita rumah atau aset kita, jangan takut, mereka itu cuma gertakan. Kalau memang dia benar-benar melakukan itu, kalian bisa mengadukan ke pihak yang berwajib. Soalnya gimana, namanya orang galbay pinjol itu hukumnya perdata, nggak ada itu pidana. Jadi yang bisa dipidanakan kalau cara penagihan si DC ini di luar SOP, karena SOP penagihan itu sudah diatur oleh Bank Indonesia. Seperti jam penagihan, pasti banyak yang tengah malam sampai jam 1 malam itu ditelepon, diteror. Itu sudah salah. Caranya, kalian save nomornya, laporkan ke OJK. Seharusnya SOP penagihan, jam waktu penagihan untuk DC-DC itu, baik melalui visit ke rumah ataupun telepon ataupun WA, itu mulai dari jam 8 sampai jam 20 malam. Selepas itu mereka kalau masih nagih, masih telepon, masih neror, itu sudah di luar SOP dari Bank Indonesia.
Itu bisa kalian laporkan ke OJK. Kedua, untuk pengancaman, ya seperti yang saya bilang tadi, mau diancam, mau dibunuh, mau diculik, itu juga sudah di luar SOP. Mereka tidak bisa melakukan itu. Ya mungkin karena DC yang kepepet, pasti segala cara dilakukan supaya bisa sesuai target. Tapi itu sudah salah. Kita nggak bisa maksa atau melakukan yang gimana untuk melaporkan DC atau melakukan apa yang bisa memberhentikan DC itu nanti nggak bisa. Ya cuman bisa kita melaporkan ke OJK biar numpuk itu laporan kita ke OJK. Yang kedua, penagihan di atas 90 hari itu juga sudah tidak boleh. Apalagi yang juga sampai 1 tahun masih ditagih, 2 tahun masih ditagih. Sudah jangan dihiraukan. Kalau memang kita sudah ada uang, bisa datang ke kantor mereka melakukan pelunasan. Kalau menagih itu sampai lebih dari 90 hari, itu sudah salah, nggak bisa. Jadi solusi yang bisa saya berikan, juga pengalaman yang saya alami sendiri terkait penagihan ini, juga dari sharing juga klien yang saya dampingi, selagi mereka nggak berani untuk ngadepi DC, kita itu jangan kelihatan takut atau jangan kelihatan DC itu di atas kita. Dia itu nagih cuman melakukan pekerjaannya, jadi itu wajar, nggak perlu takut. Soalnya kita memang belum bisa bayar, jadi wajar kalau mereka itu melakukan penagihan. Nah solusinya, kalau ada DC datang ke rumah, bersikaplah yang tenang, nggak usah ngomong langsung nada tinggi atau istilahnya ngegas. Biarkan mereka dulu ngomong. Kalau dia ngomongnya itu nada tinggi atau masih mengancam-mengancam, sampai bisa panggil tetangga atau kerabat, atau bisa yang aparat, kalau langsung bisa minta tolong ke mereka. Nah, untuk SOP penagihan, apabila mereka melakukan di luar SOP, laporan kita yang pertama ke OJK. Tapi kalau sudah memakai fisik, langsung bisa ke aparat yang berwajib. Itu aja sharing dari saya. Kalau perlu info lebih jelas lagi, bisa langsung kontak di Secret Finansial. Terima kasih.